Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Selasa 28 September 2021 bersama saya Furqan Waldin. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda membaca dan melahap berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Dan inilah Kabar Petang selengkapnya. Blok Wabu di Intan Jaya, Papua yang menjadi rebutan para pengusaha diduga memiliki potensi kandungan emas yang lebih besar dari tambang Grasberg milik Freeport Indonesia. Berdasarkan data Kementerian ESDM 2020, Blok Wabu menyimpan potensi sumber daya 117,26 ton biji emas dengan rata-rata kadar 2,16 gram per ton AU dan 1,76 gram per ton perak. Peneliti Alpha Research Database Freddy Hasiman mengatakan nilai potensi ini setara dengan 14 US dollar miliar atau nyaris 300 triliun rupiah dengan asumsi harga emas 1.750 US dollar per troli ounce. Sementara itu, setiap 1 ton material biji mengandung logam emas sebesar 2,16 gram. Blok Wabu adalah konsensi tambang emas yang dilepas atau diciutkan kepemilikannya oleh PT Freeport Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara. Tutur Freddy, wilayah tambang emas yang telah dilepas asing harus dikembalikan ke negara. Freddy menjelaskan lantaran pengembalian Blok Wabu oleh Freeport sudah dilaksanakan pada 2018. Pengelolaannya menggunakan payung hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Menurut ketentuan, prioritas tambang pun akan diserahkan kepada BUMN dan atau BUMD. Bagaimana seharusnya pengelolaan Blok Wabu? Apa bahaya swastanisasi Blok Wabu dan SDA lainnya? Bagaimana konsep Islam dalam pengelolaan SDA? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan peneliti dari Forum Kajian Kebijakan Energi, Bung Lukman Nur Rahim. Assalamualaikum, Bung Lukman Nur Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Lukman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bung. Sebelum sebelum berita pelaporan Luhut kepada Haris Azhar, publik tak banyak tahu tentang perihal Blok Wabu yang ditaksir memiliki kekayaan emas yang fantastis nih, Bung. Bagaimana jumlah sumber daya gunung emas yang ada di blok ini, Bung? Ya, terima kasih Bang Furqan selaku host acara kita yang luar biasa ini. Jadi kalau kita mengacu data ya dari Kementerian ESDM tahun 2020, Blok Wabu ini menyimpan potensi sumber daya hampir 117 ton. Bayangkan ya, 117 ton. Bukan gram lagi, tapi ton, bukan kilo. Biji emas dengan rata-rata, tadi ya sudah disampaikan juga oleh host, bahwa rata-rata kadarnya itu hampir 2,16 gram per tonnya. Itu mengandung emas dan 1,76 gram per tonnya itu mengandung perak. Jadi ini biji ya, jadi biji emas itu kalau istilahnya, jadi ini masih kasaran gitu. Nah, namanya biji itu dia mengandung tadi ada peraknya, ada emasnya tentunya, dan tentu saja ini saya kira tidak hanya emas dan perak saja, biasanya ikutan logam atau mineral berharga lain itu juga biasanya jadi satu ya, jadi hitungannya sebenarnya nilainya pasti lebih dari yang disampaikan di sini. Karena biasanya ada di situ mungkin ada tembaga, ya, kemudian nanti bisa jadi ada nikel, ada mungkin bahan-bahan tambang lain seperti earth elemental, tanah jarang yang mungkin nilainya itu per gramnya itu lebih mahal dibandingkan emas dan perak. Tapi memang mungkin secara kuantitas lebih sedikit. Nah, seperti disampaikan oleh
tadi peneliti Alpha Research Database Pak Ferdi Hasiman itu kalau ditaksir ya, ditaksir nilai dari blok Wabu ini itu nilainya hampir nyaris mendekati di angka 300 triliun. Ya, luar biasa ini ya. Kalau per gram misalnya emasnya tadi itu kalau misalnya harganya 1.750 US dollar per onnya ya, per troy ounce. Nah, ini kan luar biasa kandungan. Dan menurut Pak Ferdi ini kandungan logam emas ya, material biji yang dikandung di blok Wabu ini ternyata lebih besar karena kandungannya 2,16 gram. Seperti tadi ya, 2,16 gram per ton. Sedang di Freeport, di biji emasnya milik Freeport yang sekarang ini di Grasberg, di Puncak Jaya itu materialnya itu hanya mengandung 0,8 gram saja. Jadi hampir nyaris hampir berapa kali lipat itu, hampir 3 kali lipat ya. 2 sampai 2,5 kali lipat dari yang dikandung di Freeport sekarang. Jadi seperti tadi taksirannya itu hampir 300 dan itu hanya emas ya, emasnya saja, belum perak, belum tadi ada tembaga, belum ada nikel dan bahkan logam tanah jarang yang nilainya itu ya logam tanah jarangnya lebih tinggi dibanding emas dan perak. Demikian Bang Furqon. Ya, Bung, sebagaimana kita ketahui nih, Bung, Blok Wabu dikembalikan PT Freeport Indonesia kepada pemerintah pusat pada awal Juli 2015 lalu sebagai bagian dari kesepakatan dalam amandemen kontrak karya di mana saat itu Freeport membutuhkan kepastian perpanjangan operasi tambang yang akan berakhir pada 2021. Dan ini, Bung, menurut Anda bagaimana nilai tawar pemerintah terhadap Freeport Indonesia dan MNC lainnya, Bung? Iya, jadi ini sebenarnya tawar-menawar ya dari Freeport sendiri. Yang sekarang ini sebenarnya dia sudah masuk dalam holding company yang kita sebut sebagai MIN-ID ya. MIN-ID ini singkatan dari Mining Industry Indonesia. Yang di situ ada holdingnya itu ada Inalum ya, induk besarnya, kemudian di bawahnya ada Antam, Aneka Tambang, Bukit Asam, Timah, termasuk Freeport Indonesia ya, itu gabung dalam satu holding ini dan Vale yang itu tergabung dalam holding company MIN-ID. Nah, sebenarnya tawar dari pemerintah kita sebenarnya kontrak Freeport sendiri itu kan sebenarnya sudah habis 2000, kalau dibiarkan saja ya sebenarnya 2021 ini ya kalau salah, awal 2021 kemarin itu sebenarnya sudah habis di tambang Grasberg ini. Ya sudah ketahui ya, Blok Wabu ini sebenarnya sangat dekat ya dengan Grasberg. Jadi sebelah utaranya tambang Freeport. Makanya dia jadi satu paket tadi. Waktu perjanjian kontrak itu tahun 1999 kalau salah, 91 ya. Jadi ini di Kabupaten Intan Jaya, nama wilayahnya itu di Intan Jaya, letaknya di tengah-tengah. Kalau kita lihat di peta itu dekat dengan lehernya Pulau Papua ya, Pulau Papua itu di tengah-tengah. Jadi memang persis sebelah utara dari tambang Freeport existing yang sekarang. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana daya tawar pemerintah terkait sebenarnya kalau tambang ini pun dibiarkan saja ya, sebenarnya sudah habis 2021 dan itu otomatis akan jatuh ke tangan kita ya, ke tangan pemerintah atau tangan rakyat Indonesia. Seharusnya yang itu dikelola oleh BUMN. Nah, Presiden Direktur Freeport Indonesia sendiri, Pak Tony Wenas, mengatakan Blok Wabu ini memang salah satu wilayah dalam kontrak Blok B di kontrak karya yang totalnya itu hampir 200.000 hektar. Ya. Kenapa kok Freeport memutuskan tidak mengeksplorasi wilayah tersebut? Ya mungkin ya bisa jadi karena tadi. Tapi alasannya Pak Tony Wenas kenapa? Karena menurut Pak Tony Wenas alasannya
Wabu itu tidak berpotensi. Jadi Freeport Indonesia sekarang lebih fokus ke Grasberg ya, dengan itu ya, penambangan dalam. Jadi block cave, membuat terowongan bawah tanah. Dan ia memutuskan Freeport Indonesia menyerahkan blok Wabu itu kepada pemerintah. Katanya itu 2018 yang menyatakan bahwa secara resmi izin usaha pertambangan khusus IUPK pada tanggal 21 Desember 2018 menyatakan bahwa akhirnya Bank Freeport hanya 9.900 hektar ya yang dikenal sebagai blok A. Nah, akhirnya blok B ini dilepaskan yang tadi ya, yang diberikan harusnya dikelola oleh sekarang ya mesinnya BUMN. Dan seperti katakan tadi bahwa PT Aneka Tambang selaku BUMN dan mungkin yang lain itu sudah menyatakan kesiapan mengelola blok B tersebut, namun itu semuanya dikembalikan kepada kewenangan Kementerian SDM untuk menunjuk ya, memberikan izin siapa yang mengelola tambang tersebut. Demikian Bung Korban. Ya, Bung Lokman. Blok Wabu menyulut reaksi keras dari masyarakat. Sebagian dari mereka menyatakan sikap tegas untuk menolak pengoperasian Blok Wabu. Bagaimana nih seharusnya pengelolaan Blok Wabu, Bung? Ya, memang ini menjadi ramai berita akhirnya ketika ada kasus kemarin Pak Haris ya, Ashar dari Direktur Lokataru dan Bupati dari Kontras kan ya, yang memicu kerusuhan antara Pak Luhut dan kedua orang ini. Nah, kemudian ini karena dipicu oleh tadi ya, yang seharusnya blok ini harusnya dikelola BUMN gitu ya. Namun ada informasi seperti yang disampaikan oleh tadi saudara tadi ya. Akhirnya ini yaitu tadi ya, memicu persoalan yang cukup sensitif. Nah, kita tahu sendiri bahwa Freeport sendiri selama ini ketika mulai tambang itu juga sebenarnya tidak terlalu banyak menguntungkan bagi rakyat Papua sendiri. Kita lihat saja bagaimana pengembangan wilayah Papua ini, di mana Freeport itu berada, itu masih termasuk provinsi di Papua ini termasuk ya terbelakang ya, tergolong terbelakang dibandingkan provinsi-provinsi lain. Padahal dia sangat dekat dengan pengolahan tambang itu yang seharusnya memang layak itu ya, berhak untuk mendapatkan istilahnya keuntungan dari pengolahan tambang tembaga tersebut. Tapi faktanya kita lihat sampai sekarang kondisi masyarakat di Papua banyak yang masih mengalami kemiskinan, keterbelakangan dan lain sebagainya. Di samping itu juga kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pengoperasian tambang ini, tiling-tilingnya ya, yang dibuang langsung ke sungai, menyebabkan pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem yang tentu tidak bisa akan pulih selama setahun, 2 tahun, puluhan tahun bahkan itu untuk bisa pulih kembali. Nah, seharusnya di dalam pengolahan blok Wabu ini ya tadi ya, karena ini sudah dilepaskan Freeport, ya sebaiknya ya dikelola oleh BUMN yang disampaikan itu. Nah, kalau misalnya dikelola oleh swasta, ini harusnya ini BUMN yang harusnya memberikan penyertaan ya, bagaimana menyatakan tegas kalau memang ini akan diwetap. Ya kita lihat kembangannya bagaimana ya keperpihakan pemerintah sekarang ini pada kepentingan masyarakat tentunya. Demikian Bang Firman. Ya, Bung. Dan ini pentingnya apa bahaya swastanisasi Blok Wabu dan SDA lainnya, Bung, menurut jenengan? Iya, kita tahu sendiri namanya swasta itu orientasinya kan profit orientasinya kan profit oriented. Jadi kan pasti untung yang dikejar. Nggak peduli dia dalam mengembangkan usahanya itu
ya pengusahanya itu merugikan misalnya masyarakat sekitar ataupun merugikan siapapun, dia tidak akan peduli. Yang penting targetnya dia harus untung. Namanya kan swasta ya. Di mana-mana seperti itu prinsip yang dijadikan prinsip utama dari swasta. Nah, apalagi ini terkait dengan sumber daya alam. Nah, tentunya secara potensi itu sangat besar sekali. Yang kita lihat hitung tadi kan prediksinya 300 triliun. Itu hanya prediksi, bisa jadi lebih besar dari itu. Nah, apabila ini kemudian dikuasai oleh swasta, yang tentu keuntungannya hanya dimiliki oleh swasta tersebut. Profitnya, ya, kemudian ya segala hal yang menguntungkan ada dikuasai oleh perorangan atau kelompok yang menguasai sumber daya tersebut. Yang harusnya sumber daya alam itu dikelola oleh menurut kacamata kita ya harusnya di BUMN yang tentu pasti akan mengutamakan kepentingan negara ya, kepentingan masyarakat agar tetap bisa sustainability, tidak merusak lingkungan dan tetap menguntungkan dan keuntungannya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat mulai pemerataan pembangunan. Mestinya harusnya seperti itu apa orientasinya ke depan. Nah, demikian Bang Furqon. Iya, Bung Lukman. Terseretnya nama Luhut dalam konsepsi tambang milik negara ini mengidentifikasikan betapa oligarki menggurita di lingkaran penguasa. Segelintir elit bisa berkuasa atas hajat hidup orang banyak. Dan beginilah mungkin efek sistem kapitalis yang bekerja, kekuasaan dipegang oleh segelintir orang. Dan ini pertanyaan terakhir, Bung. Bagaimana konsep Islam dalam pengelolaan SDA, Bung? Ya, kalau kita melihat sekarang ini ya, bagaimana pengelolaan sumber daya alam kita, baik itu batu bara, minyak, gas, sekarang tambang, itu boleh dikatakan hampir semuanya sebagian besar itu dikuasai oleh asing, perusahaan asing maupun perusahaan swasta, asing maupun swasta ada negeri. Kita lihat kalau Pertamina itu hanya 15% saja kalau tidak salah ya, menguasai ladang gas dari total sumber gas atau minyak bumi di Indonesia. Tambang juga begitu. Tambang ini seperti Freeport gitu ya, kemudian banyak lagi ya perusahaan tambang Binti, Morowali itu juga ya, perusahaan Cina sekarang itu juga mulai merasuk ya, merebut juga potensi-potensi sumber daya alam kita sekarang. Nah sekarang kalau kita lihat tadi sedikit kita cerita bahwa selalu swasta itu mengutamakan profit, keuntungan. Nah, ini sangat berbeda jauh dengan kalau kita pahami di dalam Islam melihat bahwa tambang ini dalam konsep Islam itu dikatakan sebagai kepemilikan umum. Ya, meskipun tambangnya itu di Papua, tapi rakyat di Aceh, di Jawa, Kalimantan, Sumatera itu berhak menikmati ya, manfaat dari tambang tersebut karena itu milik umum seperti sungai, jalan, setiap orang kan boleh menikmatinya ya karena itu milik bersama, milik umum di wilayah negara tersebut, wilayah tersebut. Jadi setiap orang berhak. Nah disinilah bedanya yang dipersepsikan sekarang ya, bahwa tambang itu seolah-olah itu tadi milik negara, sehingga negara berhak menentukan siapa yang menguasainya. Dia bisa menunjuk swasta atau bisa yang menentukan pengelolanya. Gitu. Ini yang sebenarnya sangat berbahaya. Bertolak belakang jauh sekali dengan konsep yang diemban oleh Islam yang mengatakan bahwa tambang, sumber gas, kekayaan alam lain itu masuk pemilihan umum yang seharusnya dikelola oleh negara dan keuntungan atau manfaatnya itu kemudian didistribusikan secara merata dan wajib dirasakan oleh seluruh rakyat di negara tersebut, di wilayah tersebut terutama. Nah ini kan berbeda jauh dengan antara konsep yang digunakan sekarang ya di oligarki, apalagi di sistem kapitalis ya, global kapitalis sekarang yang tentu mereka lebih mengutamakan profit oriented daripada kemaslahatan atau kemanfaatan atau bagi rakyat terutama. Demikian mungkin Bang Furqon.
Ya, terima kasih Bu Lukman Nur Rohim atas waktu dan penjelasannya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, Bu. Ya, Dan sama-sama. alhamdulillah, pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapat banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di channel yang sama setiap hari pukul 17.00 WIB. Akhirnya, saya Furqan Amaluddin bersama kru yang bertugas petang ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.